Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kalian sekalian. Kembali bersama Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan kali ini Bob berada di Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Bob datang untuk menelusuri sejarah masa lalu Madura Barat. Bob telah ke Bangkalan, kali ini Bob berada di Sampang, tepatnya di situs makam Ratu Ibu Sepuh. Kalau di Bangkalan ada makam Ratu Ibu Air Mata, di pemakaman Air Mata Arusbaya Ratu Ibu, di sini juga ada Ratu Ibu. Siapakah beliau kan sekalian? Kenapa di Bangkalan ada Ratu Ibu? Di sini di Sampang juga ada Ratu Ibu. Sampang ini dulu merupakan kawasan disebut dengan kadipaten kecil, yaitu Madegan. Dan di sini pula Raden Praseno menjadi penguasa Madegan sebelum nanti setelah penyerangan Mataram, beliau nanti diangkat menjadi penguasa Madura Barat. Dan beliau berkedudukan di Madegan sini, di komplek makam Ratu Ibu Sepuh inilah. Beliau Ratu Ibu Sepuh ini adalah ibu dari Raden Praseno atau Cakraningrat I. Berarti beliau adalah istri permaisuri dari Raden Koro atau Pangeran Tengah. Ini, dan ini juga ada makam-makam bupati-bupati Sampang. Kita menuju ke makam utama di Madegan. Ini kanan sekalian makam Ratu Ibu Sepuh. Ini tepatnya situs ini berada di Desa Polagan, ya, Madegan Polagan, Kabupaten Sampang. Situs tempat pemakaman penguasa Madura Barat. Jadi antara Sampang dan Bangkalan dulu adalah bagian dari Madura Barat. Disebut dengan Madura Barat adalah Sampang dan Bangkalan. Sementara Sumeneb dan Pamekasan adalah Madura Timur. Ini dulu menjadi Sampang masih berbentuk kerajaan, tapi di masa Sampang menjadi kadipaten juga nanti ada tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini. Juga ada makam Cakraningrat II kan sekalian, menarik sekali. Padahal di pemakaman Agung Air Mata Arusbaya juga ada makam Cakraningrat II. Kita menuju ke sana. Nih, situs ini merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan kan sekalian. Ini masih asli. Ini di zaman era awal Mataram. Assalamualaikum. Inilah makam sesepuh-sepuh leluhur-leluhur Madura Barat, para bangsawan Madura Barat, khususnya Sampang berada di sini. Masjid baru, masjid yang lama ada di belakang sana itu. Ini masjid, ini terkenal dengan Masjid Sumpah Pocong. Kawan-kawan sekalian, ada masjid yang terkenal sebagai masjid tempat Sumpah Pocong di Sampang ini. Luar biasa ini. Banyak makam yang belum teridentifikasi. Ada siapa ini? Pangeran Binongan, nggak tahu Bob siapa ini. Ada yang sudah teridentifikasi yang belum. Ini situs ini luar biasa, perlu kita jaga bersama-sama. Ada Pangeran Mauspati, dan di tengah-tengah inilah makam Ratu Ibu Sepuh. Beliau adalah, sekali lagi, beliau adalah istri dari Raden Koro dan atau Pangeran Tengah. Berarti beliau adalah menantu dari
Raden Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur. Beliau nanti melahirkan Raden Praseno atau Cakra Ningrat satu. Hati Cakra Ningrat satu, ibunya berada di Sampang ini, sementara garwa beliau, istri beliau berada di Bangkalan, di Astana Makam Agung Air Mata Arusbaya Bangkalan. Purwonugroho ya. Menarik sekali kenapa beliau sampai berada di sini sementara suami beliau berada di Bangkalan. Ada cerita menarik kan sekalian. Nanti Bob akan tuturkan kenapa beliau berada di sini nanti. Luar biasa, makam-makam yang masih orisinal. Ini makam belum teridentifikasi siapapun itu. Baik kan sekalian, Bob akan bertutur tentang sejarah Ratu Ibu dan Cakra Ningrat satu dan Sampang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Bob dalam Tusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini Bob berada di Kabupaten Sampang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menelusuri jejak-jejak sejarah Madura Barat yang berkaitan dengan jejak-jejak juga sejarah Mataram Islam. Dan saat ini tepatnya kawan-kawan sekalian, Bob berada di salah satu cungkup makam. Ini ada cungkup makam, ini kelihatannya makam penguasa-penguasa Madura, Sampang ya, Sampang, penguasa Sampang, ada Adipati Sampang pertama. Sementara di belakang sana, di belakang tadi Bob shooting tadi itu kan sekalian, merupakan makam-makam penguasa-penguasa dan anggota kerajaan daripada Sampang ketika menjadi bagian, Sampang merupakan bagian daripada kerajaan Madura Barat, yaitu Sampang dan Bangkalan. Tepatnya Bob berada di makam Madegan. Makam Madegan, dulu namanya Madegan, kawasan ini kawan-kawan sekalian. Cikal bakal dari Sampang, Madegan, adi makam Kanjeng Ratu Ibu Sepuh. Kemarin Bob di Bangkalan ada makam Agung Air Mata Arusbaya. Di situ ada makam Kanjeng Ratu Ibu juga. Di sini juga ada Kanjeng Ratu Ibu. Apakah orang yang sama? Berbeda kan karena sekalian. Kalau Kanjeng Ratu Ibu yang ada di makam Agung Air Mata Arusbaya di Bangkalan itu adalah istri dari Raden Praseno atau Cakra Ningrat satu. Sementara yang berada di Madegan, Sampang ini, yang dimaksud dengan Kanjeng Ratu Ibu adalah Kanjeng Ratu Ibu Sepuh. Beliau adalah ibu dari Raden Praseno, berarti merupakan istri dari Raden Koro atau Pangeran Tengah. Sementara Pangeran Tengah sendiri atau Raden Koro makamnya berada di Makam Agung Arusbaya. Kenapa beliau berada di sini, suaminya berada di Bangkalan, kan sekalian? Ada ceritanya, kan sekalian. Jadi beliau Bob akan bertutur secara singkat terkait dengan Kanjeng Ratu Ibu Sepuh ini. Kenapa beliau sampai berada dimakamkan di sini? Kawan-kawan sekalian, suami beliau di Raden Koro ini meninggal dunia tahun 1621. 3 tahun sebelum Mataram di bawah Sultan Agung menggempur Madura. Jadi beliau Raden Koro ini sedo tahun 1621. Beliau Raden Koro atau Pangeran Tengah ini adalah penguasa Madura Barat, penguasa Arusbaya, kan sekalian. Jadi beliau ketika meninggal, itu putra beliau, Raden Praseno, ini masih kecil. Kemudian penguasa Madura Barat diserahkan kepada adik beliau, yaitu Pangeran Mas. Sementara putra beliau ini menjadi
eh, penguasa atau adipati di Badegan ini. Sementara itu, karena putranya masih kecil, yaitu Raden Brasno masih kecil, penguasa Madura Barat diserahkan kepada adik daripada Raden Koro atau Paling Tengah, yaitu Pangeran Mas, menjadi penguasa Madura Barat. Sementara putranya berada di Madegan sini, di bawah asuhan pamannya. Dengan asuhan pamannya, beliau di sini dan diikuti oleh ibunya karena belum masuk kecil, kawan-kawan sekalian. Ibunya siapa? Yaitu Kanjeng Ratu Ibu Sepuh. Kanjeng Ratu Ibu Sepuh, makamnya di belakang sana tadi itu, kawan-kawan sekalian. Beliau di sini hingga nanti, kawan-kawan sekalian, ketika Mataram menggempur Madura tahun 1624, seluruh bangsawan Madura ini terbunuh dan mengadakan perlawanan. Namun Sampang ini menyerah kepada Mataram, kawan-kawan sekalian, dan Raden Praseno yang itu masih kecil dibawa ke Mataram tahun 1624. Dan terkait dengan Raden Praseno berada di Mataram, Bob telah tuturkan ketika Bob membahas Kanjeng Ratu Ibu di makam air mata Arusbaya. Bagaimana terkait dengan kisah selanjutnya dari Cakraningrat I atau Raden Praseno ini nanti menjadi putra angkat dari Sultan Agung dan mendapat garwo dari adik Sultan Agung dan diberi anugerah sebagai penguasa Adipati Madura Barat atau Raja Madura Barat di bawah vassal daripada Mataram. Dan Raden Praseno ini menjadikan pusat kerajaan Arusbaya ini di Madegan sini, Madura Barat ya, di Madegan ini. Terkait dengan transisi atau suksesi pimpinan Madura Barat dari Pangeran Tengah atau Raden Koro kepada adiknya yaitu Pangeran Mas. Dengan alasan putra beliau masih kecil, ada sesuatu yang perlu kita kaji kembali, kawan-kawan sekalian. Dan nanti putra Raden Tengah atau Raden Koro ini berada di Madegan Sampang. Beliau nanti menjadi penguasa Madegan. Jadi Bob yang pertama, ada beberapa pertanyaan kawan-kawan sekarang dan mungkin hipotesa dari Bob. Kalau beliau ini nanti tidak meneruskan kekuasaan atau meneruskan estafet kepemimpinan Madura Barat Arusbaya ini kepada Raden Praseno dengan alasan beliau masih kecil dan beliau nanti pindah bersama ibu beliau ke Madegan. Itu tahun 1621 dan 3 tahun kemudian datanglah serbuan dari Mataram. Beliau memang hipotesa Bob, beliau memang sengaja disingkirkan ke Madegan, ke kadipaten yang lebih kecil ya bernama Sampang. Dan hipotesa Bob ini diperkuat dengan tindakan Sultan Agung terhadap penguasa-penguasa Madura. Hampir seluruh penguasa-penguasa Madura dari Arusbaya, Balega, Sumenep, dan Pamekasan semua terbunuh. Semua dibunuh. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, Pangeran Mas nanti melarikan diri berada di Giri. Penguasa daripada Arusbaya atau Bangkalan ini meninggal di Giri. Kemudian Raja Balega di tengah perjalanan dari Madura ke Mataram, beliau dibunuh. Kemudian terbunuhnya penguasa daripada Pamekasan dan Sumenep sendiri nanti mencari suaka politik ke Banten dan oleh Sultan Banten diserahkan kepada Mataram, Sultan Agung, dan beliau juga dibunuh. Hanya satu yang tidak dibunuh, yaitu penguasa Madegan atau Raden Praseno. Dan Raden Praseno kan sekalian diterima dengan baik oleh Sultan Agung. Perlakuan Sultan Agung terhadap Raden Praseno berbeda dengan penguasa-penguasa Madura lainnya. Menurut hipotesa Bob kan sekalian, karena apa? Karena antara Raden Praseno dengan Sultan Agung masih ada pertalian darah, masih ada hubungan. Dari mana kawan-kawan sekalian? Keduanya
seperti yang Bob sampaikan di konten sebelumnya, keduanya adalah sama-sama buyut dari Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Dari garis ibu, Sultan Agung buyutnya Sultan Hadiwijoyo. Dari garis Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir memiliki putra Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memiliki putri namanya Dyah Banowati yang menikah dengan Panembahan Anyokrowati. Dari penyambahan pernikahan Dyah Banowati dengan Panembahan Anyokrowati lahirlah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung cucu. Kemudian dari Raden Praseno. Raden Praseno merupakan putra dari Pangeran Tengah atau Raden Koro. Raden Koro merupakan putra dari Raden Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur. Sementara Panembahan Lemah Dhuwur ini beristrikan siapa kawan-kawan sekalian, kakak dari Pangeran Benowo atau putri Sultan Hadiwijoyo. Sama-sama memiliki gen darah dari Sultan Hadiwijoyo. Analisa dan hipotesa umum kawan-kawan sekalian, Sultan Agung sudah mengetahui persis silsilah daripada Raden Pratanu. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, Sultan Agung memandang bahwa Raden Pratanu ketika masih belum dewasa, beliau memang sengaja disingkirkan oleh pamannya yaitu Pangeran Mas, tidak menjadi penguasa Arusbaya, namun disingkirkan ke Madegan bersama ibunya. Jadi Sultan Agung seakan-akan sudah menskenario semua dihabisi penguasa Madura kecuali penguasa Sampang, karena itu masih saudara. Dan Sampang memang tidak mengadakan perlawanan, berbeda dengan Bangkalan, berbeda dengan Pamekasan, berbeda dengan Sumeneb. Hanya Sampang yang tidak mengadakan perlawanan. Dan yang paling aman dibawa ke Mataram adalah penguasa Madegan atau Sampang, yaitu Raden Pratanu. Raden Praseno. Dan Raden Praseno nanti dibawa Mataram, dijodohkan dengan adik Sultan Agung. Setelah semuanya sudah siap semuanya, tidak ada musuh-musuh di Madura, maka oleh Sultan Agung, Raden Praseno ini ditetapkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1624. Hanya berapa bulan setelah penyerahan Madura, beliau sudah cukup dewasa, tidak anak-anak lagi. Beliau ditetapkan sebagai adipati, penguasa ya kawan-kawan sekalian, penguasa Madura Barat di bawah Fatsal Mataram. Ini kawan-kawan sekalian. Jadi hipotesa Om Bob, Sultan Agung memang sengaja tidak membunuh penguasa Madegan, yaitu Raden Praseno atau Cakraningrat I, karena tahu persis antara mereka berdua adalah masih saudara sepupu, saudara tunggal buyut, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Jadi Sultan Agung memiliki pemikiran yang luar biasa, mengamankan sepupunya dengan menghabisi mungkin tanda kutip kawan-kawan saingan-saingan daripada Raden Praseno. Karena semua terbunuh kawan-kawan sekalian, hanya Raden Praseno yang tidak dihabisi oleh Sultan Agung, dan beliau bahkan dinobatkan sebagai penguasa Madura Barat dengan gelar Cakraningrat I. Namun beliau Cakraningrat I atau Raden Prasena ini lebih sering berada di Mataram hingga sedo beliau ketika tragedi pemberontakan Pangeran Alit atas Amangkurat Agung. Itu kan sekalian, jadi ada dua Ratu Ebu. Kalau Ratu Ebu yang berada di makam Air Mata Arusbaya adalah istri dari Raden Praseno atau Cakraningrat I, sementara Kanjeng Ratu Ebu Sepo orang Madura menyebutnya yang berada di Madegan sini adalah ibu daripada Raden Praseno yang mengawal mendidik Raden Praseno ketika Raden Praseno ini telah ayahnya wafat, berada di Madegan sini. Sementara Madura Barat dipegang oleh paman beliau yaitu Pangeran Mas. Ini singkatnya seperti itu kawan-kawan sekalian. Dan ini makam ini cukup terawat kawan-kawan sekalian. Dan kalau terkait dengan makam-makam yang lain, karena juga ada makam Cakraningrat II di sini. Sementara di
harus baik juga ada makam Cakraningrat, kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian, sekilas yang dapat Om Bob sampaikan terkait dengan makam Madegan ini dan Kanjeng Ratu Ibu yang memiliki peran besar terhadap pendidikan atau mempengaruhi pertumbuhan dari Raden Praseno yang menjadi penguasa Madura Barat dengan gelar Cakraningrat. Itu diangkat tahun 1624, tepatnya di 12 Rabiul Awal, tanggal berapa bulan Desember 1624, dan ini menjadi momentum sebagai hari jadi Kabupaten Sampang, kawan-kawan sekalian. Nih, itu yang dapat Om Bob sampaikan, kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf hanya sekilas sebagai stimulan. Sekali lagi seperti biasanya, kawan-kawan kalau tertarik dengan sejarah Madura Barat, sejarah Kanjeng Ratu Ibu, silakan kawan-kawan sekalian membaca beberapa literatur. Sudah banyak sekali literatur tentang Madura Barat, seperti dari catatan De Graaf, Puncak Jayaan Mataram, kemudian kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa, karangan De Graaf juga mengutip tentang beliau beliau sejarah tentang sejarah Madura Barat, kan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf kan sekalian. Demikian yang dapat kami tuturkan, dan semoga dapat memberikan pencerahan kepada kawan-kawan sekalian. Dan inilah di sini Cakraningrat menjadi penguasa Madura Barat, tempatnya di Madegan di Sampang saat ini. Demikian kawan-kawan sekalian, matur suwun, salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.